Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar, absen 25 dari Penjas 5C, NIM 1807178. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua materi, yaitu penanganan dari keracunan dan gigitan binatang. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang keracunan. Nah, keracunan di sini adalah suatu zat yang masuk ke dalam tubuh dengan jumlah tertentu yang menyebabkan reaksi yang tidak sehat. Nah, keracunan di sini ada 3 macam, yaitu keracunan melalui mulut, keracunan melalui pernapasan, dan keracunan melalui kulit. Nah, yang pertama ada keracunan melalui mulut. Nah, penyebab dari keracunan melalui mulut ini ada, yang pertama adalah keracunan yang disebabkan oleh obat-obatan. Yang kedua ada keracunan yang disebabkan akibat makanan atau minuman yang kadaluarsa. Dan yang ketiga ada penyebab keracunan yang memakan atau minuman yang mengandung racun. Nah, untuk pertolongan pertama pada keracunan yang melalui mulut ini adalah korban diposisikan duduk tapi condong ke depan. Nah, lalu penolong berdiri di samping korban, lalu buat rangsangan muntah seperti memasukkan jari kita ke dalam mulut korban. Nah, lalu bila korban tidak sadar, bawa segera ke rumah sakit, tidak perlu lagi. Nah, kalau sudah dibawa ke rumah sakit tidak perlu lagi menggunakan rangsangan agar si korban muntah. Nah, yang kelima ada, bila korban banyak, pisahkan dengan cara 3X. Ya, yang terakhir ada, bila korban meminum racun serangga, turunkan konsentrat racun sebelum memberi rangsangan muntah. Nah, untuk yang selanjutnya ada keracunan melalui pernapasan. Keracunan melalui pernapasan ini adalah gejalanya seperti pernapasan sesak, kulit membiru, napas berbau, dan batuk. Nah, penyebab dari keracunan melalui pernapasan ini adalah menghirup gas beracun dan menghirup gas akibat kebocoran dari intrusi. Nah, untuk pertolongan dari keracunan melalui mulut ini atau melalui pernapasan ini, bawa ke tempat aman, tenangkan korban, beri oksigen sampai sadar, dan tetap beri oksigen sampai pernapasan korban dirasakan nyaman oleh korban. Nah, untuk yang ketiga ada keracunan melalui kulit. Keracunan melalui kulit ini penyebabnya bermacam-macam. Ada zat kimia, penyebabnya adalah zat kimia yang biasanya zat kimia yang digunakan untuk bahan pertanian. Yang kedua ada akibat dari menyentuh tanaman atau tersentuh oleh binatang. Binatang tersebut seperti ulat bulu atau makhluk yang berasal dari laut. Nah, untuk gejala dari keracunan melalui kulit ini adalah kulit kemerahan, gatal dan nyeri, lalu kemudian melepuh seperti luka terbakar. Nah, apabila keracunan melalui kulit ini begitu parah, akan mengakibatkan syok bagi penderita atau bagi korbannya. Untuk pertolongan pertama pada keracunan melalui mulut ini adalah buka pakaian korban yang terkena dari racun tersebut, lalu siram dengan air yang terkena dari racun tersebut, lalu arah menyiramnya yaitu dari bagian dalam ke arah bagian luar. Lalu kemudian bawa ke rumah sakit untuk pengobatan lebih lanjut. Nah, untuk yang kedua saya akan menjelaskan tentang gigitan binatang. Gigitan binatang ini dibagi kembali menjadi 3, yaitu gigitan akibat serangga, ular, dan juga anjing. Nah, untuk gigitan melalui serangga, gejalanya adalah dari akibat gigitan serangga ini adalah urat menjadi kejang, kepala pusing, demam, berkeringat dingin, sesak napas, dan juga disertai dengan muntah. Nah, untuk penanganan pertama dari gigitan serangga ini, siapkan 6 siung bawang putih, dikupas dan ditumbuk halus. Lalu kemudian gunakan tumbukan halus bawang putih ini untuk menutupi luka akibat gigitan serangga tersebut. Nah, khususnya untuk rasa gatal akibat ulat bulu ini jangan digaruk oleh tangan karena akan mengakibatkan rasa gatal ini meluas. Nah, yang harus dilakukan untuk menangani rasa gatal akibat ulat bulu ini adalah terlebih dahulu bersihkan bulu-bulu dari ulat ini dari badan kita. Kemudian
Gunakan garam yang dicampur dengan minyak kelapa, lalu oleskan kepada bagian yang rasa gatal, lalu diamkan beberapa jam sekitar 1,5 jam atau setengah jam. Nah, lalu setelah itu bersihkan. Nah, untuk penanganan dari gigitan ular, yang pertama, tetap tenang, diamkan bagian yang digigit ular, lalu jangan sampai terlalu banyak gerak, karena dimungkinkan racun ini akan menyebar. Lalu lepaskan semua perhiasan sebelum eee, bagian yang tergigit ular ini membengkak. Lalu posisikan bagian yang tergigit dari ular ini lebih rendah daripada jantung. Lalu kemudian bersihkan luka, tetapi jangan disiram dengan air. Nah, lalu tutup dengan kain kering dan bersih. Lalu gunakan spike atau bidai untuk menopang bagian yang tergigit ular agar tidak banyak bergerak. Nah, tetapi eh, ikatan bidai ini jangan terlalu erat, cukup longgar untuk agar tidak membatasi dari aliran darah kita. Nah, kemudian ada pertolongan pertama dari gigitan anjing. Nah, untuk pertolongan pertamanya yaitu biarkan darah mengalir sementara demi mengeluarkan kuman-kuman akibat tergigit dari anjing tersebut. Lalu bersihkan dengan air bersih, beri antiseptik berulang karena lebih efektif membunuh kuman pada menit-menit awal dari gigitan anjing. Kemudian perlakukan luka akibat gigitan anjing ini seperti luka terbuka. Lalu bawa ke rumah sakit agar mengantisipasi terjadinya penyakit-penyakit tertentu yang diakibatkan oleh gigitan anjing. Mungkin sekian penjelasan untuk pertolongan pertama atau penanganan pertama pada keracunan dan gigitan binatang. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.